Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari. Amma ba'du. Allahumma ighfir li syekhina wa li masyayikhihi wa li sa'iril muslimin. Amin. Wa ala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-farqu bain al-hukmi at-taklifi wal hukmi al-wad'i. Ankara ba'du al-usuliyin تقسيم الحكم الشرعي إلى تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليف ووضعي وجعل ما يسميه الجمهور أحكاما وضعية من السبب والشرط وما ذكر معهما راجعا إلى الأحكام التكليفية أو التخيير وقالوا إنها ليست أحكاما بل هي إعلام بالحكم فالسبب علامة على الحكم وكذلك الشرط والمانع علامة على تخلف الحكم والصحة راجعة إلى إباحة الانتفاع إذا كانت في العقود والفساد يعني تحريم الانتفاع وما في العبادة فصحة كون الفعل موافقا للمشروع والفساد عكسه وهذا حكم عقلي وهذا حكم عقلي لا شرعي لأنه يدرك بالعقل والصحيح أنها طيب. Mu'allif hafizahullah menyinggung sebuah masalah. Apakah hukum syar'i itu terbagi menjadi hukum taklifi dan hukum wad'i? Sepertinya dalam pembahasan yang telah lalu, kita telah menyinggung bahwasanya sebagian ulama memandang bahwasanya hukum syar'i itu cuma ada satu, yaitu hukum taklifi. Hal itu karena semua hukum itu kembali kepada hukum taklifi. Sebutlah sabab katanya, sebutlah syarat, sebutlah mani, dan seterusnya. Semua ini kembali kepada satu poros. Sebab misalkan katanya dalam zina, orang berzina menyebabkan diwajibkannya jatuhnya had. Sebab di sini berporos atau kembali kepada makna hukum taklifi. Jadi pada intinya katanya hukum syar'i itu cuma satu saja. Nggak ada kedua atau dan ketiga. Oleh karenanya di sini mu'allif hafizahullah menyinggung bahwasanya sebagian usuliyin mengingkari pembagian hukum syar'i menjadi taklifi dan wad'i. Dan mereka mengklaim, jadi hukum yang diklaim oleh jumhur sebagai hukum wad'i seperti sabab, seperti syarat, dan yang disebutkan bersama keduanya seperti mani, seperti apalagi misalkan azimah dan sihah, fasad. Itu semuanya kembali kepada hukum taklifi atau hukum takhiri, maksudnya ibahah. Dan mereka mengklaim bahwasanya seperti sabab, syarat, mani, fasad, sihah, semua itu bukanlah hukum, akan tetapi i'lam bil hukmi. Artinya dia sebagai pemberitahu akan adanya hukum. Jadi bukan dia hukum itu sendiri, tapi ini adalah alamat akan adanya hukum. Makanya dikatakan sebab ini merupakan alamat ada hukum, akan adanya hukum. Begitu juga syarat, begitu juga mani, merupakan alamat. Nah, kalau mani ini merupakan alamat akan ketiadaan hukum. Sihah katanya kembali juga kepada makna ibahah. Ibahah ini termasuk hukum syar'i. Maksudnya hukum taklifi menurut pandangan jumhur. Tapi kalau menurut pandangan mu'allif, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, mu'allif memandang bahwasanya hukum syar'i itu terbagi menjadi tiga. Taklifi, takhiri, dan wad'i. Dan sihah ini katanya kembali kepada makna ibahah.
ibahatul intifa, artinya kebolehan menggunakan, memanfaatkan. Nah, ini jika dia berkaitan tentang masalah akad. Dan fasad ini artinya dilarang untuk mengambil manfaat dari sesuatu itu. Nah, semua ini menurut sebagian ulama sebenarnya hakikatnya kembali kepada makna hukum taklifi. Adapun yang diklaim sebagai hukum wad'i ini itu hanyalah sebatas sebagai bentuk pemberitahuan atau sebagai tanda yang menunjukkan akan adanya hukum atau ketiadaan hukum. Amma fil ibadah fa sihhatu kaunul fi'li muwafiqan lil masyru' wal fasadu aqsuhu. Ini pendapatnya Ibnul Hajib. Telah kita singgung sebelumnya. Bahwasanya Ibnul Hajib memandang sihah dan fasad itu bukanlah hukum syar'i. Dia adalah hukum akli dan juga bukan termasuk hukum wad'i, kata Ibnul Hajib. Tapi berbeda dengan Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnul Khatib. Jadi dia punya banyak nama, kadang dipanggil Al-Imam. Kalau dalam ilmu usul fiqh, kalau disebutkan Al-Imam maksudnya adalah Ar-Razi. Jadi Ar-Razi memandang sihah dan fasad itu termasuk dari hukum taklifi. Sedangkan Ibnul Hajib memandang enggak. Dia adalah hukum akli. Di mana sisi bentuk bahwasannya sihah dan fasad ini termasuk hukum akli? Dia mengatakan karena ketika sebuah perbuatan dianggap sesuai dengan syarak dan itu dikatakan sebagai sahih atau sihah dan fasad itu lawan daripada sihah tadi, ini semua bisa diketahui dengan nalar, bisa dicerna dengan akal. Jadi ketika orang mengatakan perbuatan ini sesuai dengan syarak, berarti maknanya dalam pikiran kita atau akal kita langsung mencerna, berarti inilah yang namanya sahih katanya. Kalau dia tidak sesuai dengan syarak, berarti itulah yang namanya fasid atau batil. Semua itu bisa dicerna dengan akal kita. Tafadhal. ثم قال المؤلف حفظه الله والصحيح أنها أحكام شرعية ولا ولا يصدق عليها اسم شيء من الأحكام الخمسة المتقدمة ولا بد لها من تسمية فاصطلها على تسميتها بالأحكام الوضعية لأن الشرع هو الذي جعل السبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا إلى آخره. وإذا تقرر ذلك فهناك فروق بين الحكم التكليفي والوضعي تتخلص من Baik. Kemudian setelah muallif hafizahullah menjabarkan kepada kita perbedaan ulama dalam menyikapi hukum syar'i ini, pembagian hukum syar'i ini. Pembagian ulama yang berkaitan dengan hukum wad'i. Berapa sih jumlahnya hukum wad'i ini? Nah, telah kita singgung dalam pertemuan yang lalu bahwasanya yang disepakati oleh kalangan yang membagi hukum syar'i menjadi dua, taklifi dan wad'i, bahwasanya yang disepakati itu cuma 3 hal yang termasuk daripada hukum wad'i. Yang pertama adalah sabab, syarat, dan mani'. Adapun selain daripada itu, ada perbedaan ulama seperti sihah dan fasad, apakah termasuk hukum wad'i atau bukan, azimah dan rukhsah termasuk hukum wad'i atau bukan, illat termasuk hukum wad'i atau bukan. Itu terjadi khilaf di antara mereka. Nanti insya Allah kita akan bahas agak lebih dalam lagi dalam babnya. Itu
Itu nanti di bab kias. Antum kalau sudah dengan baik memahami kias itu nikmat sekali melihat sebuah dalil. Sepertinya terbuka wawasan kita. Oh, ini ternyata seperti ini alasannya. Nah, lalu di sini mu'alif memilih pendapat. Artinya menguatkan pendapatnya jumhur. Mengatakan bahwasanya hukum-hukum yang kami sebutkan tadi seperti syarat, sabab, mani, sihah, fasad dan seterusnya termasuk hukum syar'i. Ya, benar termasuk hukum syar'i. Tapi kalau kita lihat secara seksama, ternyata hukum wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah katanya. Semua ini tidak sesuai dengan hukum yang tadi di atas. Sabab, syarat, dan seterusnya. Ringkasnya dia ingin mengatakan seperti ini. Bahwasanya syarat, sabab, semua ini adalah hukum syar'i. Cuman kalau kita mau menerapkan misalkan apa yang ada dalam hukum taklifi ini seperti wajib dan seterusnya, tidak tepat untuk diterapkan kepada makna sabab, syarat, dan seterusnya. Kenapa? Ada perbedaan yang mendasar antara hukum taklifi dan hukum wad'i ini. Kalau taklifi ini kan sifatnya matlubul fi'li au tarki, perintah untuk dilaksanakan, untuk melaksanakannya, dan juga diperintah untuk meninggalkannya. Nah, wad'i ini tidaklah demikian katanya. Ciri-ciri yang ada pada hukum taklifi ini tidak sesuai dengan makna sabab, syarat, dan seterusnya, maka mesti kita mencarikan nama lain yang tepat untuknya. Lalu nama itu apa? Beliau sampaikan, kita para usuliyun lalu memberikan nama dengan istilah hukum wad'i. Kenapa dikatakan sebagai hukum wad'i? Karena syarat menjadikan sebab itu sebagai sebab. Itu syarat itu sebagai syarat. Jadi yang menjadikan itu dikatakan sebagai hukum wad'i ya karena sebab syarat itu sendiri yang menamakan itu, yang menjadikannya sebagai sebab dan juga menjadikannya sebagai syarat atau menjadikannya sebagai mani dan seterusnya. Oleh karenanya tepatlah kalau itu dikatakan sebagai hukum wad'i. Jadi sebagai sebab atau syarat atau setra dan lainnya. Nah, setelah itu jika kita telah mengetahui bahwasanya ada hukum wad'i dan hukum taklifi, lalu apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, dijelaskan oleh mu'allif. تفضل اقرأ. وإذا تقرر ذلك فهناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي تتخلص فيما يلي. أولا أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف وهو البالغ العاقل. أما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل، فمن فعل ما هو سبب للضمان ألزم به سواء أكان بالغا عاقلا أم لا. فالصبي إذا أتلف شيئا لغيره انعقد سبب الضمان. ثانيا أن الحكم Baik. Pertama, di antara perbedaan pertama antara hukum taklifi dan hukum wad'i, bahwasanya perbuatan seorang mukallaf itu tidak bisa dihukum, hukum taklifi itu
merupakan sifat untuk perbuatan mukallaf. Seperti apa? Seperti baligh, seperti baligh lah, seperti akal. Jadi hukum taklifi itu seperti kata mu'alif di sini, la yusafu bihi illa fi'lul mukallaf. Jadi hukum taklifi itu sifat yang melekat pada perbuatan si mukallaf. Seperti baligh, seperti berakal. Adapun hukum wad'i, dia tidak berbeda-beda karena berbeda orangnya. Artinya sama saja. Baik dia berakal, baik dia baligh, baik dia kecil, semuanya sama dalam pandangan hukum wad'i. Oleh karenanya mu'alif di sini memberikan contoh. Misal, faman fa'ala ma huwa sababun lidhaman ulzima bih, katanya. Jadi siapa yang melakukan apa yang mengharuskan, misalkan dia menjadi sebab untuk membayar ganti rugi, maka ya dia diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Baik dia katanya berakal atau baligh, atau misalkan dia gila atau masih anak kecil, semuanya mereka itu wajib untuk mengganti rugi barang sesuatu yang dia rusak. Oleh karenanya mu'alif mengatakan fala yakhtalifu bi ikhtilafil fa'il, maka hukum wad'i ini katanya dia jadi perbedaan orang itu atau misalkan personal orang itu hukumnya nggak berbeda. Siapa saja orangnya, baik dia dewasa, baik dia anak kecil, baik dia berakal, baik dia gila, hukumnya sama saja. Kalau seandainya dia melakukan salah satu di antara misalkan sebab yang mengharuskan dia mengganti rugi milik orang lain, maka mesti dibayarkan. Tidak melihat orangnya, tapi melihat apa sih yang dilakukannya. Jadi kalau misalkan dia merusak milik orang lain, maka sebabnya ada, yaitu merusak. Maka wajib bagi walinya untuk mengganti kerusakan milik orang lain. Nah, itu hal yang perlu diketahui, perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Tafadhal. ثانيا أن الحكم التكليفي من شرطه العلم فالجاهل به لا يثبت في حقه تكليف والحكم الوضعي لا يشترط العلم به فمن فعل المحرم جاهلا بتحريمه فلا يؤثم بل يعدم فلا يؤثم بل يعذر. بارك الله فيكم. فلا يؤثم بل يعذر ولكن من فعل سببا من أسباب الضمان لازمه وإن لم يعلم بكونه سببا للضمان فلو منع فضل طعامه مضطرا حتى مات ضمنه سواء علم بأن ذلك سبب للضمان أم لا ولكن في العقوبات البدنية كالحدود لا يلزمه الحد إذا كان جاهلا بالتحريم فمن سرق وادعى عدم علمه بحرمة السرقة وأمكن تصديقه لكونه حديث عهد بالإسلام مثلا فلا تجعل السرقة سببا في إقامة الحد عليه تابع للتحريم والتحريم حكم التكليفي لا يثبت مع الجهل. Nah, lanjut sedikit lagi. وأما في ضمان المتلفات فإن الضمان ليس تابعا للتحريم بدليل أنه إذا اضطر يباح له الأكل من مال غيره وعليه ضمانه وإذا قالوا الاضطرار لا يبطل حق الغني. بارك الله فيكم. ومما يزيد الأمر وضوحا أن المرأة يقع عليها الطلاق أو لا ولكن
لو تكلم الزوج بلفظ الطلاق من غير أن يعرف معناه فلا يقع، وكذلك لو تكلم بلفظ الهبة أو البيع دون علم بمعناه دون علم بمعناه لعدم القصد. Naam. Baik. Kemudian muallif hafizahullah menyebutkan perbedaan yang kedua. Perbedaan yang mendasar antara hukum taklifi dan hukum wad'i adalah dalam hukum taklifi si mukallaf ini mesti dia berilmu. Jadi kalau seseorang diperintah untuk melaksanakan puasa misalkan, melaksanakan haji, melaksanakan sholat, atau yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya dan seterusnya, maka di sini syaratnya adalah orang tersebut tahu tentang atau yang berkaitan dengan apa yang dia diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi kalau dia tidak tahu, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakannya. Oleh karenanya mu'allif di sini mengatakan, jadi ketika hukum taklifi ini dia jatuh pada seseorang, maka seseorang itu mesti tahu tentang hukumnya ini yang diwajibkan kepadanya. Karena orang yang bodoh, artinya orang yang nggak tahu, nggak ada ketetapan kewajiban atau nggak ada ketetapan perintah kepadanya. Lalu beliau mengatakan hukum wad'i bagaimana? Nah, berarti lawannya. Kalau tadi hukum taklifi mesti syaratnya adalah pengetahuannya si mukallaf ini. Sedangkan dalam hukum wad'i enggak demikian katanya, tidak menjadi syarat. Jadi ilmu ini tidak menjadi syarat. Jadi kalau ada seseorang misalkan enggak sengaja misalkan mecahin kaca rumah, atau misalkan enggak sengaja nabrak mobil misal. Nah, ketika itu apakah dia wajib untuk mengganti rugi atau enggak? Padahal dia katakan saya enggak sengaja, Pak. Kan enggak sengaja itu rufi'al qalam an thalathah katanya. Di antaranya disebutkan adalah as-sabi rufi'al qalam an thalathah. As-sabi hatta yablugh wal majnun hatta yufiq. Bukan, enggak masuk apa itu? Enggak ada kayaknya. An-nasi lah, termasuk nasi, man nasi an salatin, man nasi an salatin. Ya, apa namanya? Man nama an salatin aw nasiha fa nusalli idza dzakaraha. Artinya orang yang lupa atau orang yang tidak sengaja ada hukumnya dalam syariat. Nah, orang yang tadi misalkan nabrak atau merugikan orang lain, misalnya kaca orang dilemparin pecah. Dia bilang saya nggak tahu kalau misalkan memecahkan kaca orang itu nggak diminta untuk ganti rugi. Kita katakan nggak. Sebabnya di sini ada. Baik Anda sengaja maupun tidak sengaja. Baik Anda kecil maupun dewasa. Baik Anda gila maupun tidak. Di sini sebab itu ada. Maka tetap wajib untuk diganti rugi. Kalau dia anak kecil, maka yang ganti rugi adalah orang tua, walinya. Baik itu orang tuanya atau kerabatnya. Yang majnun, yaitu orang yang gila, sama. Nah, makanya di sini mu'allif hafizahullah memberikan contoh kepada kita. Seperti orang yang melakukan hal yang haram katanya. Dia nggak tahu kalau itu haram. Akan hukum taklif adalah ilm, maka kalau dia misalkan nggak tahu, maka apakah dia dihukumi berdosa? Hal yu'assam aw la? Kata mu'allif fala yu'assam.
Apakah yu'zar atau enggak? Yu'zar katanya. Maka diberikan uzur. Lalu bagaimana kalau seandainya bukan sebab di antara sebab-sebab doman? Apakah lazim baginya atau wajib baginya untuk menggantinya atau enggak? Iya, kata mu'alif, lazimahu wa illam ya'lam bikaunihi sababan lidhaman. Sekalipun dia enggak tahu apa yang dia lakukan itu menjadi sebab untuk mengganti rugi. Tanya contoh fikih beliau cerita. Nah, ya, orang yang dia punya makanan berlebih, orang yang di sampingnya, atau siapa saja mereka ini akan didenda, akan dimintain ganti rugi. Nah, lalu apakah dia kena doman atau enggak? Artinya disuruh mengganti atau enggak? Iya, kata mu'alif. Iya, mesti diganti. Baik dia tahu, baik dia enggak tahu, tetap hukum wad'i itu berlaku kepadanya. Kemudian mu'alif mengatakan, nah bagaimana kalau seandainya terjadi pada uqubat al-badaniyah? Artinya hukuman yang bersifat badan. Seperti hudud misalkan. Maksudnya hudud ini apa yang telah ditentukan oleh syara, ketentuannya, hukumannya. Seperti zina, seperti mencuri, seperti apa? Seperti membunuh. Artinya, segala hukuman yang telah ada ketentuannya dalam syariat. Seperti minum khamar, seperti qadza, dan seterusnya. Beda dengan takzir yang itu dikembalikan kepada ijtihad imam, yaitu pemimpin yang ada. Nah, bagaimana kalau seandainya hal ini terjadi pada hukuman yang bersifat badan atau yang bersifat hudud? Apakah berlaku hukum taklifi atau berlaku hukum wad'i di sini? Kata mu'allif, la yalzamuhu al-had idza kana jahilan bit-tahrim. Maksudnya, adapun yang bersifat misalkan hukuman yang bersifat badan seperti hudud ini, maka dia berkaitan erat dengan hukum taklifi. Kalau dia berkaitan dengan erat dengan hukum taklifi, maka akibatnya seperti apa? Efeknya seperti apa? Jadi kalau ada orang misal ada orang yang misalkan nggak tahu ini baru masuk Islam atau bagaimana, lalu dia tiba-tiba berzina atau minum khamar misalkan. Anggap minum khamar lah. Khamar dalam Islam diharamkan dan orang yang minumnya dicambuk 40 kali, kalau Umar 80 kali.
Terus ketika dia ditangkap, dia katakan, maaf saya tidak tahu. Kirain dia masih mungkin baru-baru masuk Islam, dia menyangka bahwasanya khamr ini hal yang lumrah saja, bukan sesuatu yang diharamkan. Nah, akhirnya dia minum. Nah, ketika itu, bagaimana hukumnya? Apakah kita terapkan hukum wad'i atau hukum taklifi? Enggak, dalam hal kasus ini, karena dia berkaitan dengan hukum taklifi, maka kita katakan tidak diterapkan, tidak berlaku kepadanya hukumnya. Sekalipun sebabnya tadi ada, yaitu dia minum khamar. Karena sebab untuk adanya hukum itu ada. Jadi illat untuk adanya hukum, adanya ma'lul lah katanya. Ini ilahnya ada, ma'lulnya kok nggak ada. Yaitu minum khamar ada, tapi ma'lulnya yaitu hukumnya dicambuk kok nggak ada. Iya, karena di sini ada mani', yaitu adamul ilmi. Karena syarat hukum taklifi berlaku pada seseorang adalah adanya ilmu. Nah, sekarang orang ini tidak ada ilmunya, maka kita katakan tidak diterapkan kepadanya hukum cambuk. Begitu juga seperti yang disampaikan oleh mu'alif di sini yang berkaitan dengan pencurian. Jadi kalau ada yang mencuri, kemudian orang setelah ditangkap dia mengatakan saya tidak tahu hukum mencuri itu haram katanya. Dan mungkin untuk dibenarkan ucapannya karena sebab mungkin dia baru masuk Islam. Lalu apa yang terjadi? Maka nggak boleh katanya menjadikan sariqah atau pencurian ini sebagai sebab untuk menegakkan hukum had kepadanya. Kenapa? Karena wujubal had. Kewajiban had ini mengikuti hukum tahrim, yaitu hukum haram. Sedangkan haram ini merupakan salah satu di antara hukum taklifi. Kalau dia hukum taklifi, maka nggak mungkin diterapkan sebuah hukum kepada objek tertentu kecuali objek itu mengetahui, artinya memiliki ilmu. Kalau dia tidak ada ilmu ini, maka tidak bisa berlaku hukum taklifi padanya. Kalau masalah jaminan sesuatu yang dirusak, nah, doman di sini, jaminan di sini atau pengganti di sini tidak mengikuti hukum tahrim. Dengan buktinya apa? Bahwasanya katanya orang yang membutuhkan, artinya orang yang terjepit butuh makan, orang yang muktor ini boleh baginya untuk memakan atau mengambil hak orang lain, harta orang lain. Namun meski demikian, jadi misalkan dia berada di sebuah tempat, dia nggak punya duit ini, sudah lapar banget. Terus ternyata lihat ada pohon pisang milik orang, misalkan di karang orang, di kebun orang. Akhirnya dia pun terpaksa mencuri itu pisang. Apakah dia wajib untuk menggantinya? Iya, wajib menggantinya. Karena apa? Karena dia telah mengambil hak orang lain. Ini mutlak, artinya dia telah mengitlab milik hak orang lain, yaitu pisangnya itu tersebut dengan dimakan. Oleh karenanya dari sini fuqaha membuat sebuah kaidah yang namanya al-idtirar la yubtilu haqqal ghair. Jadi sekalipun Anda darurah, ketika hal itu berkaitan dengan hak orang lain, tidak serta-merta membatalkan hak orang lain tersebut. Seperti di Indonesia ini terjadi ini. Kemarin-kemarin lah ketika banjir atau dan sebagainya itu, gempa bumi sehingga banyak orang yang kehilangan rumah dan seterusnya. Banyak yang mencuri milik orang lain, toko orang lain kemudian dijarah. Nah, karena mereka membutuhkan ketika itu. Nah, apakah ketika mereka membutuhkan lalu menggugurkan kewajiban mereka untuk mengganti dari apa yang telah mereka ambil dari milik orang lain? Tidak.
Jadi membutuhkan ini tidak membatalkan hak milik orang lain. Wajib baginya untuk mengembalikan, mengganti apa yang telah diambil dari hak orang lain itu. Waduh, ternyata sudah setengah jam lebih ini. Apa mau dilanjutkan lagi? Itu gimana nih? Nukmil ila an-nuqtah, tanya saya. Hah? Nukmil Gimana? ila hadi nuqtah. طيب ومما يزيد الأمر وضوحا أن المرأة يقع عليها الطلاق علمت به أو لا. Ini juga beliau memberikan contoh yang selanjutnya, bahwasanya hukum wad'i itu berlaku pada seorang mukallaf, berlaku pada seorang mukallaf, baik dia tahu atau dan tidaknya. Contohnya apa? Jadi kalau ada seorang laki-laki ini tanpa pengetahuan istrinya, dia mengatakan, saya telah mentolaknya misalkan. Maka otomatis talak tersebut berlaku kepada si wanita itu. Baik wanita itu tahu maupun tidak tahu. Karena nggak dikasih tahu, misalkan si laki-laki ini di tempat yang berbeda. Lalu dia mengatakan kepada orang lain bahwasanya saya mentalak. Misalkan fulanah dan fulanah misal. Maka otomatis tolak tersebut berlaku kepada si wanita itu. Karena sebabnya ada, yaitu tolak itu sendiri. Tapi ini sebenarnya masuk dalam pembahasan yang berbeda juga, ada pembahasan yang lain. Yaitu berkaitan hukum itu berlaku kepada seseorang ketika sampai astagfirullahaladzim. Ada masalah yang secara khusus membahas tentang ini di bab nasakh. Jadi kalau seandainya syarat menasakh hukum tertentu, sedangkan kabar nasakh ini, berita nasakh ini belum sampai kepada si mukallaf ini. Apakah misalkan ibadah yang dia lakukan ketika itu otomatis gugur atau berlaku, tetap berlaku, dianggap. Sampai kemudian nasakh, kabar nasakh tersebut sampai kepada si mukallaf itu. Nah, sebenarnya kasusnya juga sama dalam hal ini sekarang ini. Apakah misalkan status talak itu sudah berlaku kepada si wanita ini dengan ucapan si laki-laki, atau tolak ini baru berlaku ketika sampai ucapan itu kepada si wanita. Itu yang menjadi polemik di antara para ulama. Katanya sebagian mengatakan enggak, dia mesti harus sampai kepadanya. Artinya dia tahu. Dia mengatakan enggak mesti. Yang penting kan adalah perintahnya, beritanya. Kalau udah ada beritanya sudah. Artinya sebab wujud tolak itu sudah ada. Ketika dia sudah ada, maka otomatis dia orang yang ditalak ini mengetahui atau dan tidaknya, maka tetap berlaku. Begitu juga misalkan kalau ada orang mengatakan, misalkan dia mewakilkan sebuah urusan kepada orang lain. Nah, di tengah si orang tersebut mewakilkan, tanpa sepengetahuan si wakil ini, ternyata orang yang mewakilkan ini atau mewakil ini mengatakan, saya sudah memutuskan bahwasanya si fulan itu sudah tidak boleh mewakilkan saya. Nah, apakah berlaku atau tidak? Nah, kalau misalkan lihat dari ucapan mu'alif di sini, katanya iya berlaku. Sawa'an al-wakil katanya. Wakil ini tahu atau enggak, tetap berlaku. Berarti sudah bebas tugas dari si muwakil. Begitu juga dalam kasus tolak ini.
Nah, beda. Walakin law takallama az-zawj bilafdhi at-talaq min ghairi an ya'rifa ma'na fala yaqa. Wa kadzalika law takallama bilafdhi al-hibah aw al-bai' duna ilmi ma'na li adami al-qasd. Kemudian, tapi berbeda kondisi kalau seandainya mengucap, berkaitan dengan si pengucap ini, si laki-laki ini misalkan, atau si suami ini, dia nggak tahu misalkan makna tolak. Jadi padahal tolak ini hukum nanti akan berlaku banyak hal, pemutusan hubungan, keharaman nanti untuk misalkan berdua-duaan dan seterusnya. Nggak boleh menjimai lagi kecuali dengan rujuk misalnya. Maka kan menurut mu'alif enggak. Jadi kalau seandainya, karena ini berkaitan dengan hukum taklifi, jadi tolak yang diucapkan ini berkaitan dengan hukum taklifi menurut mu'alif di sini. Ketika dia berkaitan dengan hukum taklifi, maka mesti si zawj atau mutallib ini atau laki-laki ini mesti dia ada ilmu dalam hal ini. Kalau seandainya hal ini tidak ada pada dirinya, maka tidak berlaku. Artinya nggak sah, nggak jatuh. Jadi dia misalkan mendengar ucapan talak misalnya, anggap dia sebagai seorang ajam lah, sebagai orang ajami, dia nggak tahu makna talak. Yang dia tahu misalkan makna cerai misalkan, tapi dia dengar talak, dikiranya dia misalkan makna talak inilah makna yang baik, ternyata maknanya adalah memutus hubungan antara suami istri sehingga berlaku nanti hukum-hukum yang lainnya. Namun dia mengucapkan begitu saja tanpa dia sadari. Apakah berlaku pada si wanita? Tidak. Nah, dalam hal ini tidak jatuh. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan hukum taklifi. Jadi hukum, dan ketika dia berkaitan dengan hukum taklifi, maka syaratnya adalah ilmu. Kalau seandainya ilmunya tidak ada, maka apa yang diucapkan itu dianggap lagu. Artinya ya ngigau lah, dianggap ngigau, nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau demikian, maka tindak lanjutnya tadi itu tidak berlaku kepada objek yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah cukup lah. Sudah 44 menit ternyata. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di bab di ketiga. Ini perbedaan yang ketiga dan keempat. Insyaallah. Kira-kira ada yang kurang dipahami? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.